Sebagian orang mengatakan adanya bid'ah hasanah dengan ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ucapan Abdullah bin Mas'ud ini sahih. Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, "Ma ra'ahul muslimuna hasanan." Antum perhatikan ini. "Ma ra'ahul muslimuna hasanan, fahuwa indallahi hasan." Apapun yang dipandang baik oleh kaum muslimin. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, apapun yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka dia baik di sisi Allah. Wa ma ra'ahul muslimuna sayyi'an, dan apapun yang dipandang buruk oleh kaum muslimin, fahuwa indallahi sayyi', maka dia buruk juga di sisi Allah. Apapun yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka dia baik di sisi Allah. Sebagian orang mengatakan, nah, kaum muslimin mereka membuat suatu amalan dan mereka memandangnya baik, berarti baik di sisi Allah. Selama kaum muslimin memandangnya baik, hasanah, berarti dia baik di sisi Allah. Baik. Jawabannya yang pertama sama seperti jawaban terhadap ucapan Umar. Tidak boleh menjadikan ucapan Abdullah bin Mas'ud sebagai alat menghantam hadis Nabi SAW. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau antum mengenal siapa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia termasuk sahabat yang paling banyak, yang sangat banyak ucapannya mencela perbuatan bid'ah. Saya ulangi, rata-rata sahabat mencela perbuatan bid'ah, tetapi kalau antum melihat Abdullah bin Mas'ud, riwayat tentang ucapannya, dia termasuk sahabat yang paling banyak ucapannya mencela bid'ah. Maka sahabat yang seperti ini kenyataan hidupnya, tidak mungkin dia mendukung bid'ah. Banyak sekali ucapannya, silahkan antum teliti riwayat para ulama tentang ucapan Abdullah bin Mas'ud. Bahkan dialah yang mengingkari, mohon maaf, zikir secara berjamaah itu. Dalam hadis riwayat Imam Ad-Darimi, dia yang mengingkari. Ketika dia mengingkari, mereka yang melakukannya mengatakan, kami sedang menghitung pahala kebaikan kami. Kata Abdullah bin Mas'ud, uddu sayyiatikum, hitung dosa kalian. Hitung dosa kalian. Dia, saya ulangi, termasuk sahabat yang paling banyak ucapannya mencela perbuatan bid'ah dalam agama. Tidak mungkin sahabat yang seperti ini kenyataan hidupnya kemudian mendukung amalan bid'ah hasanah. Mungkin. Itu jawaban yang kedua. Jawaban yang ketiga, sekali lagi jangan comot-comot. Baca riwayat ini secara lengkap. Siapa yang dimaksud al-muslimun dalam ucapan Abdullah bin Mas'ud? Ternyata ada dua tafsiran ulama tentang al-muslimun di sana. Tidak ada yang ketiga. Ada dua. Tafsiran yang pertama, al-muslimun, alif lam di dalam kata muslimun. Ma ra'ahul muslimun. Alif lam itu al-muslimun. Alif lamnya itu menurut tafsiran yang pertama adalah alif lam al-ahdiyah. Maksudnya kaum muslimin di sebuah zaman tertentu. Bukan kaum muslimin secara umum. Kaum muslimin di zaman tertentu. Siapa? Para sahabat. Sehingga maksudnya, apa yang dipandang baik oleh sahabat, maka dia baik di sisi Allah. Ustaz, antum seenaknya menafsirkan itu para sahabat. Ayatnya al-muslimun, apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin. Kenapa antum khususkan kaum muslimin ini para sahabat? Antum baca ucapan Abdullah bin Mas'ud secara lengkap. Saya akan bacakan. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, innallaha nazara fi qulubil ibad. Allah mengecek hati hamba-hambanya. Allah memeriksa hati hamba-hambanya. Fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira qulubil ibad. Maka Allah menjumpai hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hati yang terbaik. Fastafahu li nafsihi, maka Allah mengangkat Nabi Muhammad untuk dirinya. Fabta'athahu bi risalatihi, Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai rasulnya. Setelah itu, thumma nazara fi qulubil ibadi ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Allah kembali mengecek hati manusia setelah hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, hati Nabi sudah, itu yang terbaik.
Setelah itu dicek lagi oleh Allah. Fawajada quluba ashabihi khaira qulubil ibad. Maka Allah menjumpai hati para sahabat sebagai hati yang terbaik. Faja'alahum wuzara'u nabiyyih. Maka Allah pun menjadikan para sahabat sebagai wuzara, sebagai menteri Nabi Muhammad SAW. Yuqatiluna ala dinih. Mereka berperang membela agama Allah. Siapa ini? Para sahabat. Setelah itu Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Fama ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan." Apapun yang dipandang baik oleh kaum muslimin di zaman itu para sahabat, maka itu baik di sisi Allah. Pertanyaannya, ada tidak sahabat memandang bid'ah baik? Nah, jadi al-muslimin di sini bukan sembarang muslim. Baik. Bukan sembarang muslim. Itu tafsiran yang pertama. Al-muslimin, al-muslimun dalam ucapan ini al itu disebut dengan al-ahdiyah. Ahdiyah itu maksudnya untuk menunjukkan waktu tertentu. Kaum muslimin di zaman itu. Baik. Tafsiran yang kedua, al-muslimun dalam ucapan ini bukan hanya para sahabat, tetapi maksudnya adalah seluruh kaum muslimin. Seluruh kaum muslimin. Apabila seluruh kaum muslimin dari ujung timur sampai ujung barat, dari ujung selatan sampai ujung utara memandang suatu baik, maka dia baik di sisi Allah. Berarti yang dimaksud ijma'. Pertanyaan saya, ada tidak satu bid'ah yang disepakati oleh kaum muslimin? Buktinya antum menyelisihi. Tidak ada bid'ah yang disepakati. Datangkan satu bid'ah yang ijma' menerimanya, tidak ada. Mustahil. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Tidak mungkin umatku sepakat dari ujung timur sampai ujung barat, ujung selatan sampai ujung utara. Tidak mungkin mereka sepakat untuk menerima kesesatan. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Makanya, kalau antum bisa mendatangkan satu bid'ah yang sepakat kaum muslimin menerimanya, sepakat. Tidak ada satupun yang menentang, tidak ada satu ulama yang menentang. Silahkan. Kalau bisa antum temukan. Ya. Antum bisa dapat gelar profesor. Menemukan sesuatu yang belum pernah ditemukan oleh orang lain. Nggak akan temu antum ya. Sehingga ucapan Abdullah bin Mas'ud tidak bisa dijadikan dalil tentang adanya bid'ah hasanah.